Selanjutnya kita masuk ke bab 5, yaitu mengenai manajemen keuangan dalam RKS dan RKAS. Nah, materi yang pertama yaitu kita bahas mengenai pentingnya dan RKAS ini. Dijadikan dasar bagi sekolah dalam melaksanakan program-program sesuai dengan visi dan misi tujuan dan sasaran sekolah. Penentuan prioritas sekolah untuk membuat target yang akan dicapai sebagai dalam jangka pendek, menengah, dan jangka panjang. Penentuan langkah-langkah strategi ini dari kondisi nyata sekolah yang ada sekarang menuju kondisi sekolah yang diharapkan. Kemudian ada juga pelaksanaan supervisinya dalam monitoring atau evaluasi ketelaksanaannya dalam program hasil-hasilnya dalam kerangka memperoleh umpan balik untuk memperbaiki RKS selanjutnya. Ada juga untuk memberikan masukan kepada dinas pendidikan atau kabupaten kota, provinsi dan pusat dalam rangka pencapaian standar nasional pendidikan. Kemudian ada juga isi materi selanjutnya, isi RKS dan RKAS. Di mana dalam RKS ini sebagai suatu dokumen atau RKS berisi program umum, rencana kerja sekolah ada 4 tahunan. RKS adalah jabaran operasional dari SKS yang selanjutnya sering disebut dengan rencana 1 tahunan, berisi kegiatan operasional untuk pelaksanaan program yang sudah tertuang dalam RKS. Dijadikannya dasar oleh dinas pendidikan kabupaten atau kota, provinsi, dan pusat untuk melaksanakan monitoring dan evaluasi keterlaksanaan program dan hasil-hasil dalam kerangka melakukannya pembinaan kepada staf dan lain-lainnya. Kemudian ada juga untuk memberikan masukan kepada dinas pendidikan kabupaten atau kota tersebut. Dan ada juga memberikan gambaran kepada stakeholder sekolah, khususnya kepada orang tua atau siswa, masyarakat terhadap segala bentuk program sekolah yang akan diselenggarakan baik dalam jangka pendek, menengah maupun jangka panjang. Selanjutnya ada juga dasar hukum penyusunan RKS dan RKS, di mana dijadikan dasar bagi sekolah dalam melaksanakannya program-program sesuai dengan visi, misi, tujuan, dan sasaran sekolah, dan penentuan prioritas sekolah untuk membuat target yang akan dicapai sebagai dalam jangka pendek, menengah, dan jangka panjang, penentuan langkah-langkah strategi dari kondisi nyata sekolah yang ada sekarang menuju kondisi sekolah yang akan diharapkan. Nah, di sini ini seperti kayak Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Lembaga Negara Republik Indonesia, tahun 2003 Nomor 78 Tambahan Lembaga Negara Indonesia RI Nomor 4301 dan seterusnya. Jadi dapat saya simpulkan di sini. Dalam isi RKS ini, dalam misalnya ada juga Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 2025 tentang guru dan dosen. Ada juga Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Nasional tahun 2005 sampai 2025, yaitu tentang Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang pengelolaan penyelenggaraan pendidikan lainnya. Nah, dapat saya simpulkan di sini yaitu rencana kerja sekolah RKS dan rencana kegiatan anggaran sekolah atau disebut dengan RKAS. RKS ini adalah suatu dokumen yang membuat rencana program yang pengembangan sekolah dalam 4 tahun ke depan dengan mempertimbangkan sumber daya yang dimiliki menuju sekolah yang memenuhi standar nasional pendidikan SMP. RKS berisi rangkaian rencana berbagai upaya sekolah dan pihak lain yang terkait untuk mengatasi berbagai persoalan sekolah yang ada saat ini menuju terpenuhinya SMP. RKS adalah dokumen yang berisi rencana program pengembangan sekolah 1 tahun ke depan yang disusun berdasarkan RKS untuk mengatasi kesenjangan antara kenyataan dengan yang diharapkan menuju terpenuhinya SMP.